Peradaban Islam yang pernah memimpin dunia menyilaukan bagaikan emas menyebar dari Timur Tengah ke Afrika Utara dan Asia Tengah di bawah pimpinan Umayyah dan nantinya dilanjutkan oleh Abbasiyah. Terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis, Islam memimpin kemajuan manusia dalam filsafat, sains, kedokteran, matematika, dan bahkan astronomi, menjadi pusat kemajuan peradaban dunia. Tapi kenapa Islam jadi kaum atau golongan yang paling tidak mengerti tentang peradaban di zaman sekarang? Yang padahal istilah-istilah yang kita kenal seperti aljabar, kimia, aljimut, algoritma, alkohol, alkali itu ada karena adanya abad keemasan Islam ini. Pemikir-pemikir besar seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Ar-Razi, Ibnu Al-Haytami, Ibni Rus, Al-Ghazali berasal dari masa ini. Kitab-kitab yang sekarang terkenal di kalangan santri dan kiai seperti Ihya Ulumuddin, Tuhfatul Al-Falasifah, Al-Arba'in fi Usuluddin ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin dianggap sebagai karya magnum opus Imam Al-Ghazali, bahasa mudahnya karya agung Imam Al-Ghazali, dan merupakan salah satu kitab paling penting dalam sejarah Islam. Kitab ini membahas tentang berbagai aspek kehidupan muslim termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf. Dan selain itu ada juga tokoh Al-Khwarizmi yang terkenal sebagai matematikawan yang disebut Bapak Aljabar. Nama Aljabar sendiri berasal dari judul kitab Al-Khwarizmi yang berjudul Kitab Al-Mukhtar fi Hisab Aljabar wal Mukabala. Kitab ini diterbitkan sekitar tahun 830 Masehi dan merupakan salah satu karya paling penting dalam sejarah matematika. Buku ini memperkenalkan konsep aljabar sebagai suatu metode untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, serta memperkenalkan simbol-simbol matematika seperti X dan Y untuk mewakili variabel. Al-Khwarizmi juga memperkenalkan konsep aljabar penggabungan dan al-mukabala pembagian sebagai metode untuk menyelesaikan persamaan. Ia juga memperkenalkan konsep koefisien dan konstansta dalam persamaan. Karya Al-Khwarizmi memiliki pengaruh besar dalam perkembangan matematika di Eropa dan Timur Tengah. Kitab Al-Mukhtar fi Hisabi Aljabar wal Mukabala diterjemahkan di dalam bahasa Latin oleh Robert of Ohester pada abad ke-12 dan menjadi salah satu sumber utama untuk perkembangan aljabar di Eropa. Sebutan Bapak Aljabar sendiri tercipta karena kontribusinya yang sangat besar dalam perkembangan aljabar. Nama algoritma juga berasal dari namanya, karena ia memperkenalkan konsep algoritma sebagai suatu metode untuk menyelesaikan masalah matematika. Dan tidak bisa dipungkiri, aljabar dan algoritma memiliki peran penting dalam perkembangan komputer di zaman sekarang. Perkembangan komputer modern tidak dapat dipisahkan dari konsep algoritma dan aljabar. Algoritma digunakan dalam komputer untuk melakukan komputasi seperti pengolahan data, perhitungan, dan pengambilan keputusan. Algoritma juga digunakan dalam perangkat lunak seperti compiler, interpreter, dan sistem operasi. Aljabar digunakan dalam komputer untuk melakukan operasi pada data seperti pengolahan vektor dan matriks yang sangat penting dalam grafik komputer, pengolahan citra, dan pengolahan pola. Dan selain itu, handphone yang kita pegang sekarang ini juga ada karena adanya peran penting dari algoritma dan aljabar. Algoritma digunakan dalam handphone seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, pengolahan data. Dan aljabar digunakan dalam handphone seperti grafik dan animasi, navigasi, dan keamanan. Aplikasi maupun game, entah itu media sosial atau sekedar hiburan, pastinya tidak terlepas dari algoritma dan aljabar ini. Masa keemasan Islam sangat-sangat berperan penting dalam kemajuan peradaban modern sekarang. Tapi entah kenapa Islam sekarang malah begitu redup. Orang-orang Islam sekarang jangankan jadi pusat peradaban, memahami teknologi saja sudah sangat-sangat sulit. Karena mungkin ada hal yang paling mendasar dan paling penting yang orang-orang Islam dahulu lakukan dan ditinggalkan oleh orang-orang Islam sekarang, yaitu membaca. Hal yang paling pertama diturunkan oleh Allah juga pada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, yang berarti bacalah. Bisa juga ditafsirkan perhatikanlah, mengertilah,
Ini seakan-akan menekankan bahwa ilmu itu berawal dari membaca. Dan masih banyak lagi tentang teks-teks Al-Quran maupun hadis tentang menekankan bahwa pentingnya membaca. Peradaban keemasan Islam dahulu bisa sangat-sangat maju karena menjadikan membaca sesuatu hal pokok dalam kehidupannya. Yang dibacanya itu mau datang dari buku-buku Islam atau buku-buku Barat seperti filsafat-filsafat Yunani, tetap mereka baca. Maka dari itu, marilah kita mulai membaca. Membaca diri, membaca alam, membaca teks-teks ilmu dan pengetahuan. Membaca memang tidak membuat kita langsung mengerti atau bisa tahu segalanya, tapi setidaknya dengan membaca kita tahu bahwa kita itu tidak tahu apa-apa.